Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali dengan saya Sandra. Hari ini hari Senin tanggal 20 November 2023. Sebelumnya mohon maaf, minggu lalu eh, kita nggak ada Zoom, ya, nggak ada Zoom karena orang tua saya masuk rumah sakit ya. Jadi baru keluar hari Jumat, jadi saya juga nggak bisa ini Zoom. Eh, Oke, kita langsung mulai aja. Ya, waktu kemarin ya saya sempat bilang ini ada potensi bikin inverse head and shoulder gitu ya. Neckline-nya di sini 6878, 6880, head-nya di sini ya 6642. Jadi ada selisih sekitar 200 ya, sekitar 200. Jadi kalau di sini kita ukur aja pakai penggaris ya. Sampai di sini nah 236. Kita naikin lagi targetnya 236. Ya, jadi kurang lebih di 7.100. Ya, itu target kenaikan untuk pola inverse head and shoulder. Nah, pertanyaannya dicapainya berapa lama? Ya, kalau misalkan kita apa namanya? Kita coba ukur gitu ya. Mana sih? Hmm, ya, kita coba ukur dari sini sampai sini membentuk suatu pola lagi. Itu 16 hari. Ya, mungkin 16 hari juga capai di 7.100. Yang jelas di trendline ini nih, yang biru ini. Ini saya hapus ya. Atau ini saya ganti dulu referensi. Dan saya jangan dihapus. Nah, trendline yang biru ini. Ya, ini harusnya akan jadi resisten kuat di sini. Gitu. Terus kalau gap, nggak ada gap sih ya. Semua clear. Sorry. Ini harusnya ada gap nih di sini. Ya, entah kenapa nih Stockbit nggak ada gap. Harusnya ada gap sih sedikit. Ya, jadi mungkin naik dulu, terus nutup gap bisa, atau nutup gap dulu terus naik. Bagusnya sih nutup gap dulu. Cuman kalau kita berharap nutup gap dulu, ini takutnya malah nggak naik gitu. Jadi kalau view saya kemungkinan nyampe di 7.100 ini sebelum tanggal 12 Desember ya. Kalau Bapak Ibu ingat 2 minggu yang lalu saya sempat bilang inflasi suku bunga Amerika itu penting ya. Terus inflasi juga penting. Kebetulan waktu yang di sini kencang ini inflasinya turun ya. Inflasi Amerikanya turun, alhasil IHSG-nya bagus, naik ya. Nah, eh, dengan adanya penurunan inflasi, otomatis nanti di 12 Desember yang akan datang, kemungkinan The Fed naikin suku bunga itu makin kecil ya. Dengan kemungkinan The Fed naikin suku bunga makin kecil, ini akan bagus buat saham. Cuman kebetulan ini kan rumor perang dan rumor perang Israel dan Palestina ini udah mulai mereda. Ya. Cuman ada prediksi ya, ada yang memprediksikan nanti akan muncul lagi. Jadi ya siap-siap aja. Ya, yang jelas memang marketnya sekarang lagi agak kurang bagus. Ya, terus terang lagi agak kurang bagus marketnya. Baik itu saham blue chip maupun saham gorengan itu lagi kurang bagus. Ya, Eh, ya oleh karena itu saya juga nggak banyak kasih rekomendasi. Ya. Tapi minggu ini akan ada rekomendasi kok, tenang aja. Minggu ini akan ada rekomendasi eh, saham yang menurut saya lumayan menarik. Oke, kita mulai bahas sektoral ya, seperti biasa. IDX transportasi.
Ya, indeks transportasi so far masih strong downtrend ya. Kemarin ini udah jauh-jauh hari dibilang kalau breakdown ini nggak mampu balik lagi, ya potensinya ke sini. Ya, tapi kalau ini di breakdown juga, ya makin turun. Ya, wajar lah. Ini sesuatu yang wajar karena apa namanya, naikannya udah cukup tinggi banget ya. Nih sektor transportasi, kenaikannya udah cukup tinggi banget. Ya, kebetulan IHSG-nya juga lagi kurang bagus. Eh, ini ada rumor ya. Sebenarnya ini masih rumor sih ya. Saya nggak berharap kejadian, tapi ini ada rumor. Paling cepat 2024 ini nanti akan ada virus lagi yang jauh lebih berbahaya dibanding corona. Ya, saya bukan mau nakut-nakutin, tapi berjaga-jaga aja. Ya, jaga-jaga supaya eh, ya kalau misalnya ada lagi yang kayak corona, ya otomatis IHSG jatuh. Sesuai dengan prediksi ya, prediksi 2024 nanti setelah pemilu IHSG harusnya akan jatuh. Ya, jadi buat yang udah profit ataupun yang masih minus nih, waktunya di Desember Januari ini sebisa mungkin kurangin posisi. Ya, terus terang saya juga udah mulai nggak terlalu banyak di saham ya karena ya itu ya tadi yang saya bilang view saya 2024 setelah after pemilu itu IHSG akan ngedrop terus ditambah ada rumor itu juga ya rumornya ini ya bisa dibilang percaya nggak percaya sih tapi eh, kebanyakan yang kebanyakan kalau ini orang ngasih rumor tuh biasanya kebanyakan benar gitu ya entah entah apa penyebabnya gitu ya saya nggak ngerti. Eh, cuman seperti sepertinya sih kayak gitu. Jadi saya sendiri udah mulai mengurangi posisi di dalam arti mengurangi trading saham gitu. Dananya juga udah mulai dikurangin, pindahnya ke trading emas gitu. Karena emas mau naik mau turun kita masih bisa cuan. Kalau saham udah beli terus turun cut loss. Tapi kalau emas beli harapannya naik turun ya tinggal hedging gitu. Ya cuman kita nanggung biaya ininya aja apa namanya dana kita jadi eh, cukup ngendap di situ jadi cukup lumayan gitu ya. Tapi kalaupun nggak mau di hedging, ya tinggal cut loss buy-nya, nanti turun, pada saat turun kita masih bisa short selling. Tapi kalau di saham kan nggak bisa ya. Oh kita tahu mau saham A mau turun, ya udah tungguin aja bottomnya di mana gitu. Tapi kalau di gold kita tahu oh ini mau turun ya udah kita tinggal sell seperti itu. Itulah enaknya di eh, gold ataupun forex ya. Kita bisa dua arah. Ya, tapi ya saya paham juga bahwa nggak semua orang berani siap terima resiko karena resiko trading di situ memang cukup besar ya. Cuman ya itu kalau saya pindahin ke sana. Jadi hati-hati. Oke, untuk eh, apa namanya sektor transportasi sebenarnya ada kita coba cek dulu ASA ya. Ini ASA udah lumayan menarik sih. Tapi ya saya masih ragu-ragu nih terkait apa namanya volume transaksi yang mulai makin kecil ya meskipun dia naik volume transaksi makin kecil tapi ini boleh diperhatiin dulu ya boleh diperhatiin terus bird-nya bird-nya agak kurang bagus mungkin ini yang menarik ya ini menarik sih WH ya ini WH menarik ya cuman mungkin nunggu retracement ya 175 172 ini menarik terus LP-nya
Ini LP pola cup and handle ya. Polanya bisa kayak gini gitu ya. Ini cup, ini handle, dia naik. Terus sekarang dia lagi sideways ya. Nanti kalau apa namanya memungkinkan kita bisa ambil buy. GTRA-nya ya GTRA-nya kurang bagus. ATM ATM juga ya. Ini oh ini reponya udahan kayaknya. Ini reponya udahan. AIS juga. Oh, turunnya lumayan. Ya, dia sideways dulu harusnya. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya. Jadi untuk transportasi WH ya yang paling lumayan. Oke, indeks Tekno. Ya, ini mantul ya indeks Tekno. Ini yang nggak lain nggak bukan karena itu tadi ya. Pertama suku bunga Amerika ditahan kemarin, terus inflasi Amerika juga turun. Jadi makin bikin si apa namanya si sektor teknologi ini makin murah atau bukan murah sih lebih ke apa namanya sellernya udah mulai berkurang akhirnya muncul buyer gitu ya. Cuman hati-hati nih ada potensi untuk koreksi juga ya. Kita coba cek gotonya ya. So far gotonya sih masih belum ya, belum kelihatan akan ada koreksi ya. Tapi target saya nggak usah muluk-muluk di 100 dulu aja ya, sekitar 100. Terus kalau buka lapaknya so far nggak terlalu banyak pergerakan ya buka lapak. MTEK-nya juga sama. Ya, MTEK nggak terlalu banyak pergerakan juga. Terus yang menarik apa lagi di sini? Wifi, kita pernah ada rekom Wifi. Ya, so far masih di situ-situ ya. Elit juga kita ada rekom, pernah ada rekom, masih nggak banyak pergerakan sama awan. Awan so far masih oke, tapi ada potensi koreksi juga. Aksio, Aksio nih mulai uptrend nih, strong uptrend. Tapi eh, entah apakah dia akan kuat bertahan. Ya, so far sih oke lah. So far masih oke. Tron, Tronnya mulai potensi koreksi ya. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, energi. Ya, sektor energi ini masih downtrend ya, bahkan ini potensi strong downtrend kalau misalnya dia ternyata nggak bisa lewat dari 2008 ya, malah dia turun breakdown 1940 ini arahnya ke sini. Ya, so far energi lagi kurang bagus. Bahkan kayak minyak pun turun. Ya, Medco turun, Elsa turun. Elsa mah masih lumayan lah. Masih sideways dalam strong downtrend gitu ya. Tapi so far lagi kurang ya. Akra juga sama ya, lagi kurang.
Terus Harum, Adaro juga lagi kurang. Adaro, PTBA, Batubara lagi kurang. Cuman mungkin di bulan depan harusnya akan mulai ya. Batubara akan mulai jalan. Ini sekarang lagi sideways sih. Hmm, Sekarang nggak ada yang menarik sih di sektor di sektor energi ini untuk saat ini ya. Untuk saat ini masih belum ada yang menarik. Unik, sideways, bahkan ini ada potensi untuk apa namanya koreksi ya sampai 200. Oke, jadi karena nggak terlalu banyak yang menarik, kita pindah ke infrastruktur. Ya, infrastruktur ini masih strong uptrend. Ya, strong uptrend hari ini Telkomnya masih naik, naik tapi masih sideways dalam tren turun ya. Konstruksi juga masih belum kelihatan ya. Wika, Adi, PTPP juga masih belum kelihatan. Baru kita lihat Adi. Hmm. Terus Jasa Marga sih lumayan lah ya. XCL-nya mulai strong downtrend. XCL dirumorkan mau merger sama Friend ya. Friend-nya juga lagi kurang bagus. PGEO ya lagi nggak ada yang bagus sih di sektor infra. Cuman eh, ini dia naik tuh kayaknya karena itu ya yang tadi ya. PGO terus Telkomnya juga lumayan. Ya, Meta juga masih masih suspend Metanya. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, industrial. Ya, sektor industrial strong downtrend, udah. Bahkan dia masih mau potensi koreksi lebih dalam. Di sini nggak banyak yang bagus juga sih. Ya, nggak banyak yang bagus ya. Astra juga lagi kurang. Astra lagi kurang. UNTR apalagi ya batu bara kan ini ya. Meskipun ada minyaknya. Sorry, minyak apa namanya? Emas. Ya, ini juga kurang. Ya, tapi kalau buat trading trading pendek sih oke. Oke, kita pindah lagi. Finance. Ya, ini sektor finance so far mantul ya dari garis merah.
Nah, kena MA 200 ini harusnya koreksi sih. Harusnya koreksi. Harusnya sih koreksi. Di sini kita coba lihat bridge-nya. Ya, so far bridge-nya sih yang lumayan oke, tapi ini juga udah naik berhari-hari kan, bahkan ninggalin gap. Jadi ada potensi untuk turun lagi dia. Terus Arto ini juga pada saat gua tuh ya kemarin naik, ini juga naiknya dia ya. Bahkan kayak BBHI pun naik. Ya, naik. Hmm, Ahab juga nggak kemana-mana. Ya, masih sideways. Oke, mungkin itu di sektor finance. Kita pindah ke healthcare. Healthcare masih downtrend ya, masih strong downtrend. KF-nya ya so far udah balik ke sekitar support sih. Ini harusnya besok naik, kalau besok naik menarik. Terus enough-nya agak kenceng dibanding KF. Ya, jadi ini ada sinyal mungkin dengan kayak gini ya. Harusnya KF-nya juga ikutan naik sih. Ramenya yang dibanting. Ya, ini akhirnya dia masuk ke downtrend. Terus kayak kalbenya ya so far kalbenya juga downtrend ya. Jadi masih belum ada yang bagus ya sektor healthcare, tapi mungkin enough KF bisa diperhatiin sih. Ya, enough sama KF. Karena memang nggak banyak orang yang lirik ke arah sana sih kelihatan. Jadi buat si bandar tuh leluasa buat ngegerakin harga. IDX Basic ini siap-siap juga untuk jadi strong downtrend ya. Udah makin kelihatan kan, udah berapa sektor yang kita bahas itu arahnya kecenderungannya turun gitu. Jadi ya saran saya sih mulai kurangin posisi gitu ya. Kalau kalau bisa yang udah positif jual-jualin dulu. Siapa tahu ya, siapa tahu. Saya nggak tahu ini 2024 apa yang saya bilang itu kejadian. Tapi biasa saya dapat sinyalnya itu di Januari. Karena waktu seperti COVID itu, tahun COVID 2020 di Januari, itu histori saya punya trading, ya, itu di bulan Januari, rata-rata profit satu bulan ya, minimal 10%. Nah, tapi waktu tahun 2020 kemarin, sebelum COVID, yaitu saya baru pertengahan bulan aja, saya trading minus 15%. Nah, di situ saya sempat ngajak nasabah saya, Pak, ayo kalau mau dan kalau eh, berani gitu ya, kita clearin posisi, semua yang ada posisi kita cut lossin semua, kita pegang cash, kita lihat dulu berapa bulan. Nggak usah trading, cash out aja gitu.
jadi pegangnya cash aja. Cuman ya saya lakuin itu, tapi banyak kan yang nggak mau ya karena nggak berani ya, ataupun mungkin ya merasa oh saya masih punya spare dana nih, jadi nanti gampang tinggal top up. Kalau saya kan nggak punya seperti itu ya, jadi ya udah saya cash out seperti itu. Biasa saya sinyalnya di Januari. Cuman kalau dari teknikal, so far sekarang udah mulai kelihatan. Em, kita coba cek SMGR ya di sektor basic industry. Ini lumayan sih. Ya ini inverse head and shoulder. Lumayan. Ya tapi karena kecil ya paling naik cuma sampai sini. 69. Terus INKP-nya kertas-kertasan pengumuman capres-cawapres udah semua, udah lengkap. Ya kita tinggal tunggu pemaparan rencana mereka ya. Nggak tahu mulai kapan gitu ya. Nanti tolong bantu update juga beritanya ya, supaya kita bisa sama-sama lihat. Oh, berarti ini lebih ke sektor ini nih gitu ya. Kalau kayak Jokowi dulu kan eh, ininya rencananya adalah infrastruktur, tol laut, gitu kan. Jadi saham-saham perkapalan, saham-saham konstruksi itu terbang semua gitu. Nah, kalau yang tahun ini ya kita tunggu aja eh, program kerjanya apa seperti itu ya. Terus kita cek BRPT. BRPT masih sideways. Dan ICL sideways juga. PDPP-nya hmm, PDPP menarik nih. Plastik ya. Oke, oke. PDPP menarik. Mungkin bisa dipantau ya. FWCT ini juga sama. Ini bisa dipantau. Tapi ini untuk trading pendek sih. Oke, mungkin itu di sektor basic ya. Kita pindah ke sektor berikutnya, cyclical. Cyclical. Wah, masih cuman technical rebound sementara ya. Masih strong downtrend. Ini kelihatannya besok udah harus jualan akses. Kelihatannya agak susah ke 900. Ya, ini tertinggi cuma 890. Nah, ini yang akan kita rekom eh, di minggu ini. Itu adalah harta. Ya, yang pertama ini udah deket area support plus plus moving average 200 ya. Jadi ini ada potensi dia naik. Terus apa lagi?
Pan Air. Pan Airnya lagi masih mau turun. Hmm, di sektor siklikal lagi nggak ada yang bagus lagi ya, nggak ada yang menarik lagi. Jadi kita coba pindah ke sektor berikutnya, properti. Properti masih downtrend, ya masih downtrend. Kelihatan ini baru jalan nanti kalau pada saat suku bunga Amerika dipotong. Karena kemarin juga kan BI rate naikin suku bunga kan. Sorry, BI rate juga naik kemarin. Ya, jadi tunggu Amerika potong suku bunga, BI rate potong suku bunga, baru dia naik lagi. Kalau sekarang sih belum ada yang menarik ya. Kalau dari pantauan saya, paling ini sih Puri, tapi udah tinggi juga. Puri. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya ya, non cyclical. Jadi sektor terakhir, so far masih sideways cenderung downtrend. Ini bahkan baru mau mulai di strong downtrend. Em, di sini belum ada yang menarik juga sih. Ya paling Pani ya, yang naik terus-terusan. Cuman saya nggak berani rekom Pani. CPO juga masih belum. Padahal harga CPO-nya naik ya, tapi sahamnya udah terus. Ya, jadi untuk non cyclical masih belum ada yang menarik sih. Kita ada rekom juga turun. Ya, oke, mungkin itu aja. Em, jadi secara garis besar, IHSG mungkin boleh dia naik ya sampai 69. Bahkan tadi kita udah ukur targetnya di 7.100. Tapi so far secara sektoral itu kecenderungannya arahnya turun. Bahkan turunnya itu lebih ke arah strong downtrend. Jadi eh, ya mungkin window dressing tetap akan ada, tapi nggak yang sesignifikan naiknya ya, nggak sesignifikan yang biasanya, tapi ya so far masih akan ada. Nah, cuman eh, hati-hati nanti di tahun 2024 yang tadi saya sempat bilang di depan ya, ada potensi setelah pemilu itu turun. Ya pemilunya kapan? Ke pemilunya Februari 2024 gitu. Oke, yang mau ditanyakan?